Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 16 April 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Pakatesina, kita mulai dengan berita pertama. Hensong Yanan dilantik ibunda berlinang air mata hingga Pangdam Patimura dibuat terharu. Sempat diberhentikan calon prajurit Hensong Yanan, akhirnya dilantik sebagai anggota TNI Angkatan Darat Kamis 14 April 2022. Momen penuh haru terjadi usai pelantikan para siswa itu oleh Pangdam 16 Patimura, Richard Tampu Bolon di Ambon. Hensong Yanan langsung berjalan menuju sang ibu dan memeluk erat. Sontak sang ibu menangis dalam pelukan erat Hens. Tampu Bolon yang menyaksikan langsung kejadian itu sempat menitikkan air mata. Ibunda Hens juga turut berterima kasih kepada Pangdam. Sebelumnya dalam amanat Pangdam di hadapan para peserta pelantikan juga mengucapkan selamat kepada Hens dan para prajurit muda. Ia mengatakan meski pendidikan pertama telah selesai, namun tugas dan tanggung jawab prajurit tidak akan berhenti. Dalam pelantikan itu sebanyak 313 prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat di Rindam 16 Patimura dilantik. Keluar sebagai siswa lulusan terbaik umum dan terbaik, sikap perilaku adalah Prada Herlantogo asal Weda. Sedangkan siswa lulusan terbaik akademik diraih oleh Prada Waldin Rustam asal Wale, dan siswa lulusan terbaik jasmani diraih oleh Prada Irfan Jabar asal Gane Luar. Sebelumnya Hens sempat dipecat dengan alasan status kependudukan ayahnya yang merupakan ex-nelayan asing asal Myanmar. Namun Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan Hens hingga akhirnya dilantik. Tak kuat nanjak, bus dari Ambon tergelincir di Jalan Parang Seram Barat. Sebuah mobil transportasi antar lintas dalam provinsi mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Parang, Piru Seram bagian Barat, Sabtu 16 April 2022. Kecelakaan tunggal itu beredar di media sosial. Terlihat dalam video tersebut memperlihatkan sebuah bus dari Ambon tujuan Waisala tergelincir dan masuk ke dalam selokan. Setengah badan bus masuk selokan dengan kedalaman 1 meter di sisi bahu jalan. Bagian depan bus ringsek akibat kecelakaan itu. Salah seorang saksi bernama Fahmi Loilatu mengatakan kecelakaan terjadi lantaran bus diduga tak kuat menanjak saat berada di jalan tanjakan. Ia melanjutkan bus tersebut juga sudah diganjal menggunakan batu, tapi karena beban mobil cukup berat sehingga ganjal tersebut tidak jebol. Alhasil lanjutnya bus berjalan mundur dan terperosok dalam selokan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun mobil yang saat itu membawa penumpang mengalami luka ringan. Cinta makanya tadi supir tadi ambil risiko tapi banyak itu ke turun. Siapa kita ini kapan? Supir pakai tas ini kan. Aduh. Oh, salah. Selanjutnya, Tribuners, polisi Ambon kantongi nama pemilik mobil tabrak lari di Tulehu, Maluku Tengah. Kasus tabrak lari di Dusun Hurnala, tepat di depan Pelabuhan Tulehu, Maluku Tengah, Jumat 15 April 2022 kemarin, perlahan mulai terungkap. Kepolisian mengaku sudah mengantongi nama pemilik minibus berwarna merah dengan nomor polisi DE147G. Minibus itu menabrak seorang warga yang diketahui bernama Saleh Ipa hingga terpental dari atas kendaraannya. Kasat Lantas Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kompol Senja Pratama, mengatakan berdasarkan data nomor polisi, pemilik mobil bernama Geriat Mayaut, warga Seruan, Kabupaten Seram bagian Barat. Untuk itu, Senja mengaku saat ini sudah memberi arahan untuk Kanit Lantas untuk berkoordinasi dengan kepolisian SPB.
Sebelumnya sempat beredar video berdurasi 13 detik, tampak sebuah minibus berwarna merah menabrak kendaraan roda 2 hingga terpental dan jatuh. Minibus bernomor polisi DE147G itu langsung melaju kencang. Sementara korban yang diketahui bernama Saleh Ipa hanya terduduk setelah terpelanting dari atas kendaraan. Warga sekitar pun dibuat kaget dan langsung berlarian ke jalan. Kejadian itu pun telah dilaporkan korban ke Polsek Salahutu untuk kemudian diselidiki. Sementara itu korban sendiri mengalami cedera ringan dan sempat dilarikan ke rumah sakit setempat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, dump truck dan ekskavator dikerahkan. Sampah di Pasar Tatanggo Pulau Buru langsung bersih. Tumpukan sampah di kawasan Pasar Tatanggo Namlea Kabupaten Buru telah dibersihkan petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. Dinas mengerahkan dump truck dan ekskavator untuk membersihkan sampah yang meluber hingga ke bibir jalan. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Dwi Darmatuan Kota, sampah telah dibersihkan sejak Jumat 15 April 2022 kemarin. Dirinya menjelaskan penumpukan terjadi karena sampah dibuang begitu saja di tempat pembuangan sementara oleh masyarakat. Menurutnya volume sampah Pasar Tatanggo setiap harinya cukup banyak, sehingga untuk mengantisipasinya DLH akan menyiapkan alat berat khusus untuk sampah Pasar Tatanggo. Pantauan tribunambon.com di lapangan pukul 1 siang, kawasan tersebut telah bebas dari sampah. Warga yang melintasi kawasan tersebut sudah tidak lagi menutup hidung. Belum diperbaiki, kerusakan jalan di Desa Lala menuju Kota Namlea makin parah. Jalan berlubang di pertigaan Desa Namlea, Desa Lala, dan Pasar Tatanggo Kabupaten Buru hingga saat ini belum diperbaiki. Pantauan tribunambon.com pukul 12 siang hari Sabtu 16 April 2022. Jalan yang sering dilalui oleh kendaraan tersebut kondisinya kini semakin parah. Hal itu pun membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati ketika melintasi jalan utama dari Desa Lala menuju Kota Namlea itu. Seorang pengendara Yasintan mengatakan pemerintah daerah harus memperhatikan akses jalan utama. Dia mengungkapkan kerusakan sudah cukup lama. Warga saat melintas biasanya memilih melawan arus atau bagian pinggir jalan untuk menghindari lubang tersebut, sehingga tidak jarang terjadi kecelakaan di area tersebut. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 16 April 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Tribuners dan selamat merayakan Paskah 2022. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.